Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Melia dan saya Alfisarin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Dorong hilirisasi singkong, Gubernur Mirza dan Rianto sinergi kembangkan Mokaf. Pemkot Bandar Lampung ajukan 200 formasi CPNS 2026. Praktik solar ilegal terungkap, potensi kerugian negara 160 miliar rupiah. Emas hasil tambang ilegal Waikanan beredar hingga Tangerang dan Bekasi. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan sentra produksi modified cassava flour atau MOCAF di Kabupaten Pringsewu sebagai bagian dari hilirisasi komoditas singkong. Hal ini terungkap saat Bupati Pringsewu beraudensi dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Hal ini disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat menerima Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas di ruang kerja Gubernur. Pengembangan MOCAF dinilai menjadi langkah strategis karena mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Kabupaten Pringsewu disebut memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan hilirisasi singkong di Lampung, sekaligus mendorong diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menyampaikan bahwa daerahnya telah memiliki industri kecil dan menengah yang memproduksi MOCAF sebagai produk olahan singkong. Selain meningkatkan nilai tambah, pengembangan industri MOCAF juga diharapkan mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam rantai produksi. Pemerintah Kabupaten Pringsewu pun berharap dukungan penuh dari Pemprov Lampung agar industrialisasi MOCAF dapat berjalan optimal dan memberikan dampak luas bagi perekonomian daerah. Dengan pengembangan MOCAF, Lampung optimis mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Dari Pringsewu, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan penyegaran birokrasi. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Jausal melantik 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama di sektor strategis. 2 kadis yakni Kadis ESDM dan PSDA bertukar posisi. Bertempat di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, prosesi pelantikan pejabat berlangsung hikmat pada Kamis siang. Dalam rotasi jabatan kali ini, Budi Darmawan dan Febrizal Lepi Sukmana resmi bertukar posisi. Budi Darmawan kini menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sementara itu, Febrizal Lepi Sukmana dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah zona nyaman, melainkan amanah yang harus dijalankan secara profesional dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sektor ESDM dan PSDA dinilai memiliki peran vital karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, mitigasi bencana hingga ketersediaan energi berkelanjutan di Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung berharap melalui pelantikan ini, kinerja birokrasi semakin profesional dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung resmi memberlakukan kebijakan Work from Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara. Kebijakan ini diterapkan setiap hari Jumat dengan pengecualian bagi sejumlah unit pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Lampung
mulai menerapkan sistem kerja work from anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara. Sebagai bagian dari penyesuaian pola kerja pasca pandemi dan tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Melalui kebijakan ini, ASN diperbolehkan bekerja dari mana saja selama 1 hari dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat. Namun kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh pegawai, pejabat pimpinan tinggi termasuk eselon 2, serta unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan hadir di kantor. Unit yang dikecualikan meliputi layanan perizinan, samsat, sektor kesehatan di rumah sakit, hingga dinas kesehatan. Sementara itu, sektor pendidikan juga tidak termasuk dalam skema WFA. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung tatap muka sesuai ketentuan yang berlaku. Melaksanakan WFA 1 hari dalam 1 minggu. 1 hari dalam 1 minggu, dikecualikan dari WFA tersebut adalah pejabat pimpinan tinggi Madya, Sekda, pejabat pimpinan tinggi pertama eselon 2, kemudian juga ASN yang melaksanakan tugas di beberapa unit yang teknis, contohnya perizinan, pelayanan pendapatan di samsat, kesehatan di rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian juga kaitan dengan administrasi yang memang misalnya di tenaga kerja, dan semua yang melibatkan pelayanan publik semua dikecualikan. Oleh karenanya, kepala dinas, kepala OPD dituntut mampu mengatur pembagian tugas-tugas work from home dan work from anywhere tersebut. Untuk memastikan kedisiplinan pegawai, Pemprov Lampung menyiapkan sistem pengawasan digital melalui aplikasi Sakip yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Aplikasi ini dilengkapi fitur geofencing dan mengunci titik lokasi absensi agar hanya dapat dilakukan dari alamat rumah yang telah terdaftar. Selain penyesuaian sistem kerja, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran, terutama dalam penggunaan energi listrik di kantor pemerintahan. Meski demikian, pemerintah memastikan hak ASN, termasuk gaji dan tunjangan kinerja, tetap dibayarkan penuh selama kewajiban pelaporan kinerja dipenuhi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Perza Amelia melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui high level meeting. Pemprov Lampung mulai menyusun roadmap elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD untuk periode 2026 hingga 2028. Rapat digelar di kantor Gubernur Lampung ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, selaku Ketua Pelaksana Harian TP2DD. Pertemuan ini turut melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Lampung. Penyusunan roadmap ETPD menjadi langkah strategis dalam mendorong transaksi non-tunai pemerintah daerah. Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi juga diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten kota, OPD, serta dukungan sektor perbankan dalam implementasi program ini. Salah satu inovasi yang didorong adalah pemanfaatan aplikasi Saibara untuk memperkuat ekosistem digital pelayanan publik. Selain itu, peran Bank Lampung sebagai pengelola rekening kas umum daerah juga dioptimalkan guna mendukung transaksi digital yang terintegrasi. Melalui langkah ini, Pemprov Lampung juga mempersiapkan diri menghadapi Championship TP2DD 2026, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah dan kualitas layanan publik. Dengan roadmap yang terarah, Lampung optimis mampu mewujudkan sistem keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan efisien. Dari Bandar Lampung, Perza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV.
Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan Misteri Hidup. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menyiapkan usulan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Kebutuhan pegawai di sektor pelayanan publik dan pendidikan menjadi prioritas utama. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menyusun kebutuhan formasi CPNS tahun 2026. Kepala BKPSDM Kota Bandar Lampung, Zulkifli, menyampaikan bahwa usulan formasi diperkirakan mencapai lebih dari 200 orang. Namun jumlah tersebut masih bersifat usulan dan menunggu persetujuan dari Kementerian Pan-RB sesuai dengan kebutuhan nasional dan kemampuan anggaran. Dalam pemetaan sementara, kebutuhan formasi didominasi tenaga guru serta tenaga teknis yang mendukung pelayanan masyarakat. Nanti dari mereka, tapi kita namakan pendidikan dan kesehatan. Itu kita butuh 200 atas dan Presentasinya Bang antara guru dan tenaga kemungkinan besar ya bisa dikatakan 25-35. Kemungkinan besar nanti apresiasi dari Menpan RP-nya. Kita mungkin mengajukan 200, ini terrealisasi berapa? Tapi kita anggaran kita mengajukan 200. Proporsi kebutuhan tersebut diperkirakan berkisar antara 25 hingga 35%, menyesuaikan kondisi real di lapangan. Penyusunan usulan formasi ini juga mengacu pada hasil koordinasi nasional yang telah digelar bersama pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia pada akhir Maret lalu. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap usulan formasi CPNS tahun 2026 dapat disetujui guna memenuhi kebutuhan pegawai dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemkot Bandar Lampung menegaskan, pemenuhan kebutuhan ASN menjadi langkah penting untuk mendorong pelayanan publik yang lebih optimal. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Dugaan penimbunan badan sungai oleh pengembang perumahan di Kota Bandar Lampung menjadi sorotan serius DPRD Bandar Lampung. Komisi 3 DPRD Bandar Lampung menggelar rapat dengar pendapat untuk menindaklanjuti persoalan yang dinilai berpotensi memicu banjir.
Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Jumadi, dan membahas dugaan penimbunan sungai oleh perumahan Arana Residence. Sejumlah pihak dihadirkan dalam rapat, mulai dari perwakilan masyarakat hingga organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup. Namun pihak pengembang Arana Residence tidak hadir dan hanya mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang. Meski demikian, rapat tetap dilanjutkan. Komisi 3 DPRD menilai persoalan ini harus segera ditindaklanjuti karena berpotensi memperparah resiko banjir di Kota Bandar Lampung. Peninjauan lapangan dijadwalkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran di lokasi. Dalam rapat juga terungkap bahwa praktik penutupan badan sungai diduga bukan kali pertama terjadi, dengan indikasi pelanggaran pada berbagai jenis bangunan, mulai dari perumahan hingga hotel. DPRD mendorong penertiban menyeluruh, termasuk pembongkaran bangunan yang terbukti melanggar aturan, guna mengembalikan fungsi sungai. Sementara itu, pemerintah Kota Bandar Lampung telah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani bangunan di atas aliran sungai. Persoalan perizinan juga menjadi perhatian. Dinas Lingkungan Hidup disebut belum mengeluarkan izin dampak lingkungan untuk proyek tersebut. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, konflik geopolitik di Timur Tengah kini mulai menimbulkan efek berantai hingga ke daerah. Lonjakan harga minyak dunia memukul industri berbasis plastik dan berimbas langsung pada pelaku UMKM Sablon Cup di Lampung, yang kini dihadapkan pada kenaikan biaya produksi dan ancaman penurunan pesanan. Ketegangan geopolitik dunia yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran kini mulai merambat ke sektor ekonomi daerah. Dampaknya tak hanya terasa di pasar global, namun juga menghantam pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Lampung. Lonjakan harga minyak mentah dunia memicu kenaikan bahan turunan berbasis petrokimia, termasuk plastik, cup, dan minyak tinta sablon. Kondisi ini membuat biaya produksi pelaku usaha sablon cup dan plastik meningkat tajam. Salah satu pelaku usaha, Agus Haryono, pemilik Kilang Grafika, mengaku kenaikan harga bahan baku terjadi sejak konflik geopolitik memanas. Harga minyak sablon disebut naik hingga 50%, sedangkan bahan plastik dan cup meningkat sekitar 40%. Tak hanya soal harga, ketersediaan stok di pasar juga mulai terbatas. Kondisi ini membuat pelaku usaha kesulitan memenuhi kebutuhan produksi, terutama untuk pesanan dalam jumlah besar. Ya, berpengaruh banyak sih dengan konsumen, bahkan pada komplain, terus penurunan omset sudah pasti. Karena bukannya cuma naik sih, ganti harga. Ganti harga ya Pak? Sampai 40% kenaikan. 40%. Ya, harga kapal itu kurang lebih 40%. Ya, kalau mahal ada barang sih nggak masalah. Barang naik, harga naik, barang kosong. Itu jadi permasalahan. Nah ini Sapen jual ke konsumen seperti apa harga? Apa kita naikin harga juga atau seperti apa? Kita naikin juga. Kita naikin. Ya, dengan kenaikan bahan baku. Bahan baku naik 40%, ya kami naikin 40% juga. Akibatnya harga jual produk kepada konsumen terpaksa disesuaikan. Jika sebelumnya cup sablon dijual sekitar Rp435 per pieces, kini naik menjadi Rp600 per pieces. Kenaikan ini dinilai berpotensi menekan daya beli konsumen. Sejumlah pelanggan mulai mengurangi jumlah pesanan, bahkan menunda produksi akibat biaya yang semakin tinggi. Pelaku UMKM menilai jika kondisi ini terus berlangsung tanpa langkah strategis dari pemerintah, maka keberlangsungan usaha kecil terancam dan dapat berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi di sektor UMKM. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Pemirsa, peningkatan layanan kesehatan terus dilakukan di Provinsi Lampung. Salah satu rumah sakit swasta tipe A di daerah ini segera meluncurkan layanan pengobatan nuklir medicine yang diharapkan menjadi rujukan di Sumatera bagian selatan.
Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung menyambut positif peningkatan mutu layanan kesehatan yang dilakukan salah satu rumah sakit swasta tipe A di Lampung. Anggota Komisi 5 DPRD Lampung Puji Sartono, sekaligus salah satu komisioner RS Urip Sumaharjo, menyebut rumah sakit tersebut kini masuk dalam 3 besar rumah sakit terbaik di Indonesia dan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta fasilitas. Dalam waktu dekat, rumah sakit ini dijadwalkan meluncurkan layanan pengobatan nuclear medicine. Peluncuran direncanakan berlangsung bulan ini dan diharapkan dihadiri pihak BPJS Kesehatan. Kehadiran layanan ini dinilai menjadi terobosan penting di sektor kesehatan, sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai pusat rujukan medis di Sumatera bagian selatan. Rumah sakit tipe A swasta ya kelas A yang memang urutan nomor 3 se-Indonesia, yang terus saat ini meningkatkan kualitas pelayanannya, sarana prasarananya, dan insya Allah sebentar lagi akan di-launching pengobatan nuclear medicine. Insya Allah akan dihadiri langsung oleh direksi BPJS nasional. Mudah-mudahan akan menjadi semakin bermanfaat, menjadi rujukan rumah sakit seluruh Sumatera bagian selatan. Selain itu, pembangunan rumah sakit di Kabupaten Pesawaran juga masih terus berjalan. Seluruh tahapan administratif disebut telah terpenuhi dan tinggal menunggu progres pembangunan mencapai target. Puji juga menyoroti masih terbatasnya kapasitas ruang perawatan, sehingga sejumlah pasien harus menunggu untuk mendapatkan kamar. Dengan peningkatan fasilitas serta hadirnya layanan pengobatan berbasis teknologi nuklir, DPRD Lampung berharap layanan kesehatan semakin modern, cepat, dan merata. Langkah ini juga diharapkan mampu menjadikan Lampung sebagai rujukan utama layanan kesehatan di wilayah Sumatera bagian selatan. DPRD Lampung menegaskan dukungannya terhadap pengembangan layanan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pringsewu, Suherman, memastikan tidak akan kembali mencalonkan diri dalam musyawarah daerah atau musda keempat Partai Golkar Pringsewu. Suherman yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, mengaku akan fokus dengan jabatan yang diembannya. Dirinya berharap seluruh kader Golkar Pringsewu tetap solid.
Musda 4 Partai Golkar Kabupaten Pringsewu dijadwalkan berlangsung pada 13 April 2026 di Hotel Regency, Kecamatan Gading Rejo. Keputusan Suherman ini cukup mengejutkan, mengingat di bawah kepemimpinannya Golkar Pringsewu mencatat tren positif. Pada pemilu 2024, perolehan kursi DPRD meningkat dari 4 menjadi 7 kursi. Capaian tersebut juga mengantarkan Suherman kembali menjabat sebagai Ketua DPRD Pringsewu untuk periode kedua. Ia menegaskan keputusan tidak maju kembali merupakan bagian dari upaya regenerasi kepemimpinan di internal partai. Kedepan Suherman menyatakan akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRD Pringsewu. Sementara kepemimpinan partai diharapkan diisi figur yang lebih fokus mengurus organisasi. Ia juga berharap solidaritas partai tetap terjaga dengan komunikasi dan kerjasama yang baik demi meraih hasil yang lebih maksimal di masa mendatang. Suherman menegaskan seluruh keputusan di internal Partai Golkar diambil melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai hasil terbaik bagi partai. Dari Pringsewu, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Polda Lampung mengungkap praktik penimbunan dan pengolahan bahan bakar minyak ilegal jenis solar dalam skala besar. Dari 3 lokasi penggerebekan, polisi menyita ratusan ribu liter solar dan mengamankan puluhan orang. Pengungkapan kasus penimbunan BBM ilegal ini dilakukan aparat Polda Lampung pada Rabu 8 April 2026 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Kapolda Lampung Helpi Assegaf menyebut operasi melibatkan personil di Treskrimsus bersama 1 pleton Brimob. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan 3 gudang yang saling terhubung dalam rantai distribusi BBM ilegal, mulai dari proses pengolahan hingga penampungan dalam skala besar. Gudang pertama diketahui menjadi lokasi pengolahan minyak mentah jenis minyak cong yang didatangkan dari Sekayu, Sumatera Selatan. Minyak tersebut diolah melalui proses bleaching hingga menjadi solar siap edar. Aktivitas ini diperkirakan telah berlangsung selama 6 bulan. Dari lokasi ini, polisi menyita 26.000 liter solar dan mengamankan 26 pekerja. Sementara itu, gudang kedua berfungsi sebagai tempat penampungan solar yang diduga berasal dari praktik pengisian ilegal di SPBU. Lokasi ini disebut telah beroperasi sejak 2024. Petugas menemukan 168.000 liter solar yang tersimpan dalam ratusan tandon, serta mengamankan 6 pekerja. Adapun gudang ketiga masih dalam penyelidikan. Dari lokasi ini ditemukan sekitar 9.000 liter solar ilegal beserta peralatan pendukung. Jadi minyak cong dengan solar yang didapat dari SPBU itu diolah di ruang belakang itu, ya, diolah dulu di bleaching dengan penjampuran bleaching tadi atau penjernih. Nah, setelah itu meningkatkan oktanya. Setelah selesai baru didorong ke kapal yang 3 biji. Nah, kapal 3 biji itu isinya kurang lebih 4 ton. Nah, mereka bisa bolak-balik ke kapal LCT yang disiapkan di tengah. Ya, jadi mereka bolak-balik 3 kapal itu. Nah, jadi untuk selang tadi digunakan untuk mendorong dari tempat pengolahan yang di sini ke kapal yang 3 biji. Nah, nanti kapal penyalur tadi ya. Nah, dari kapal yang penyalur nanti didorong lagi dengan menggunakan alat mesin ke LCT yang ada di tengah. Nah, sekarang dalam proses pengembangan semua. Secara keseluruhan, barang bukti yang diamankan mencapai 203.000 liter solar ilegal. Polisi juga menyita kendaraan modifikasi, kapal pengangkut ratusan tandon, pompa hingga bahan kimia seperti asam sulfat dan bleaching. Sebanyak 32 orang diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing dalam jaringan tersebut. Penyidik menduga praktik ini melanggar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV Hermawan Kanujaya melaporkan. Kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Waikanan, Lampung kian melebar. Polisi kini memburu aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menjadi bagian
dari jaringan distribusi emas ilegal tersebut. Polda Lampung juga menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Pengusutan kasus pertambangan emas ilegal di Kabupaten Waikanan terus berkembang. Aparat kepolisian mengungkap adanya jaringan distribusi yang melibatkan sejumlah pihak, mulai dari penambang hingga penampung. Sejauh ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menetapkan sedikitnya 14 orang sebagai tersangka. 3 diantaranya berperan sebagai penampung awal hasil tambang ilegal. Dari hasil penyelidikan, emas ilegal tersebut diduga mengalir ke salah satu toko emas di Lampung. Polisi telah melakukan pemeriksaan sekaligus penyegelan terhadap gerai yang diduga terlibat. Penyidik juga menemukan bukti aliran dana, transaksi serta pembukuan yang mengarah pada praktik jual beli emas ilegal. Tak hanya beredar di wilayah Lampung, distribusi emas ilegal ini diduga meluas hingga ke wilayah Tangerang dan Bekasi. Polisi kini mengembangkan penyelidikan ke sedikitnya 5 toko emas lain yang diduga terkait dalam jaringan ini. Terkait perkembangan kasus pertambangan ilegal yang sudah kita tangani yang dari Waikanan, tentu mungkin rekan-rekan media sudah monitor bahwa ada perkembangan terkait seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, benefit owner-nya yang menikmati dari hasil itu beberapa kita ambil keterangan. Dan salah satunya mungkin sesuai dengan rekan media sudah monitor juga bahwa ada salah satunya ke salah satu toko yang ada di Lampung, yaitu adalah toko emas JSR. Tetapi kami sudah melakukan pemeriksaan, bahkan kami juga sudah melakukan beberapa, mungkin nanti dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka, dan kita akan menyita beberapa mungkin yang menjadi hasil dari pertambangan ilegal yang sudah ditampung oleh salah satu toko yang ada di sini. Bahkan itu pun nanti kita akan kembangkan sebagai informasi awal, ada beberapa toko atau aliran pergerakan alur emas itu penjualan sampai ke Tangerang dan Bekasi. Ada sekitar 5 toko lagi yang akan kita kembangkan. Insya Allah nanti beberapa sesuai dengan pasal yang kita lapis adalah pasal TPPU, apa yang menjadikan nanti kita akan kita informasikan kepada masyarakat bahwa penanganan kasus Waikanan ini kita sampai seperti disampaikan Bapak Kapolda, siapa pemodal di belakangnya pun kita akan ungkap secara detail dan nanti kita akan press release secara lengkap dengan barang bukti. Dalam penanganan perkara ini, penyidik juga menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menelusuri aliran dana dan mengungkap pihak yang diduga sebagai pemodal utama. Polisi menyebut jumlah tersangka masih berpotensi bertambah seiring pendalaman kasus yang terus dilakukan. Untuk memastikan asal-usul emas, penyidik akan melibatkan saksi ahli guna membedakan kadar emas dari Waikanan dengan emas dari daerah lain. Mengingat sebagian barang bukti telah bercampur dalam bentuk perhiasan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, Polres Mesuji Lampung menggelar apel sabuk dan kentongan Kamtipmas sebagai upaya memperkuat keamanan lingkungan. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Mesuji dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Apel sabuk dan kentongan Kamtipmas digelar di lapangan Mapolres Mesuji, dipimpin langsung oleh Kapolres Mesuji Muhammad Firdaus. Kegiatan ini diikuti jajaran kepolisian, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Sistem keamanan lingkungan melalui kentongan dinilai sebagai warisan budaya yang perlu dihidupkan kembali, sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah umum Polres Mesuji. Sistem keamanan lingkungan melalui apel gelar ini merupakan warisan budaya yang harus kita jaga dan hidupkan kembali sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Kapolres juga menekankan pentingnya meningkatkan kepedulian lingkungan serta mengajak masyarakat aktif dalam kegiatan ronda malam. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, Babin Kamtipmas serta aparat desa diminta
terus diperkuat agar setiap potensi gangguan dapat ditangani secara cepat dan tepat. Kentongan juga diharapkan dapat dioptimalkan sebagai alat komunikasi darurat, bukan sekedar simbol, namun sebagai penanda bahaya di lingkungan masyarakat. Dari Mesuji, Tim Liputan Garuda TV, Akif dan Triyono melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin. Saya Reza Melia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.